Mbak Dini, hari ini pengasuh anak saya akan datang ke rumah. Saya mau interview dulu sebelum saya terima. Nanti kalau sudah datang, bangunkan saya ya. Ibu mau tambah ART lagi di rumah ini. Sekarang saya sudah punya bayi. Repot kalau saya sendiri. Bahkan punya kerjaan sendiri. Belum bersih-bersih, belum masak. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba saya minta buat gendong anak saya. Nanti pengasuh ini tugasnya hanya menjaga dan mengurus bayi saya saja. Enak dong Bu, kerjanya gampang gitu. Jaga bayi juga berat mbak. Harus siap siaga setiap waktu. Lagi pula jadi pengasuh juga ada sertifikasinya. Tak sembarangan orang bisa jadi babysitter. Saya sih nggak butuh sertifikasi Bu. Di kampung anak tangga dititip sama saya semua kalau saya di rumah. Ya tidak dong mbak. Saya mau yang terbaik buat anak saya. Lagi pula kalau ada pengasuh jadinya nanti mbak ada teman motor kalau pekerjaannya sudah selesai. Iya sih Bu. Jangan lupa nanti daunkan saya ya mbak. Iya Bu. Selamat sore Pak, Bu. Perkenalkan nama saya Sri. Selamat sore juga Mbak Sri. Sudah berapa lama Mbak jadi babysitter? Alhamdulillah, sudah 5 tahun terakhir Pak. Saya juga memiliki sertifikasi menjadi babysitter dan banyak ikut pelatihan untuk menambah wawasan. Wah, bagus kalau begitu. Kami juga sudah menerima informasi dari agen penyalur tentang Mbak Sri. Kalau begitu, apakah Mbak Sri bisa bekerja mulai hari ini? Bisa peluk? Kami sudah menyiapkan kamar untuk Mbak Sri berdekatan dengan ART kami. Namanya Mbak Dini. Semoga akur dan betah di sini ya Mbak. Insya Allah betah kalau punya majikan sebaik bapak dan ibu. Mbak Dini, tolong antarkan Mbak Sri ke kamarnya ya. Umur kamu berapa? Umur saya 31 Mbak. Berarti saya lebih tua ya. Jadi kamu harus menghormati saya bukan hanya sebagai senior di sini, tapi sebagai orang yang lebih tua. Saya akan menghormati Mbak sebagai sesama manusia saja. Kamu jangan soal-soal ya. Mentang-mentang punya sertifikat, saya sudah bekerja di rumah ini dari Bu Clara dan Pak Agung belum punya anak. Sampai kamu macam-macam, saya buat kamu dipecat sama negara. Belum apa-apa sudah dapat ancaman. Gak apa-apa deh, yang penting Bu Bos dan Pak Bos baik sama saya. Mbak Sri, hari ini saya mau pergi belanja bulanan dulu ya. Titip anak saya, kalau ada apa-apa, langsung telepon saja ya. Baik, Bu. Asik, ibu sudah pergi. Saatnya cari baju buat pergi nongkrong. Dini ternyata sering menggunakan pakaian bosnya untuk pergi jalan-jalan atau nongkrong. Selama ini, Bu Clara tidak pernah mengetahui kebiasaan ART-nya itu. Pak Dini sedang apa? Kok bongkar-bongkar lemari Bu Clara? Udah, kamu diam aja. Saya sudah dikasih izin sama Bu Clara. Saya telepon Bu Clara dulu ya. Apa benar Mbak sudah dikasih izin buat buka lemari Bu Clara? Buat apa sih kamu telepon Bu Clara? Kamu mau percaya sama saya? Kamu mau cari masalah sama saya? Bukan Mbak. Saya hanya mau memastikan Pak Dini benar diberikan izin untuk buka lemari Bu Clara apa tidak. Kalau kamu berani laporin saya ke Bu Clara atau Pak Agung, saya pastikan kamu gak akan betah kerja di sini. Saya sudah lama sama Bu Clara, tapi gak pernah sekalipun Bu Clara atau Pak Agung komplain sama saya. Kira-kira kalau kamu ngadu ke Bu Clara, siapa yang akan Bu Clara percaya? Aku yang orang lama dan kepercayaan Bu Clara, atau kamu yang anak baru di sini? Tadi apa yang Mbak lakukan? Tetap salah Mbak. Halah, kamu gak usah sok cuci-cuci. Kalau lama kerja di sini, kamu juga akan memanfaatkan segala yang ada di sini. Astagfirullah Mbak. Saya nggak akan berani Mbak. Itu kan bukan hak saya. Lagi pula Bu Clara dan Pak Agung sudah sangat baik sama saya dan menerima saya di sini. Bagaimana mungkin saya menyalahgunakan kepercayaan mereka? Dulu saya juga mikirnya kolot kayak kamu gini. Tapi Bu Clara kan punya segalanya. Tinggal hitam satu atau dua pasang, Bu Clara juga tidak akan sadar.
Padahal Bu Clara dan Pak Agung sudah kasih kepercayaan pada Mbak Dini baca ke rumah ini. Jangan somasi nanti saya. Awas kalau sampai Bu Clara tahu. Astaga, ternyata Mbak Dini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Dok Clara dan Pak Agung. Kalau saya laporin, saya takut nanti mereka nggak percaya sama saya dan mana saya yang dipecat. Saya tutup pekerjaan ini untuk menafkahi anak saya di kampung. Bagaimana ini? Bu, saya izin hari ini. Saya harus menjamu ibu saya yang dirawat di rumah sakit. Astaga, ibumu masuk rumah sakit lagi, Mbak. Iya Bu, penyakit ibu saya semakin lama semakin parah. Jadi sering bolak-balik rumah sakit. Ya udah, kalau begitu, ini ada sedikit tambahan buat beli kebutuhan ibunya. Semoga membantu ya. Makasih ya Bu. Padahal ibu sudah kasih kerja saya kemarin. Sama-sama, Mbak. Semoga ibunya segera mendapat kesembuhan. Amin. Bukannya kemarin Mbak Dini cerita sudah yakin piatu ya? Setelah sampai di sebuah mall, Dini berganti pakaian menggunakan baju yang dicurinya dari lemari Bu Clara. Wah, gak nyangka baju pegawai ini sangat pas di badan saya. Mana nyaman banget makanya. Memang ya, kalau baju mahal bega. Gak salah aku pilih baju ini. Sayang, kamu sudah sampai ya? Maaf ya, aku telat. Gak apa-apa sayang, aku juga terus sampai nih. Hari ini kita mau makan apa? Gimana kalau kita makan sushi aja? Kita kan udah lama tak makan sushi. Oke, kalau begitu, apapun yang kamu inginkan, pasti akan aku penuhi. Kamu memang pengertian. Sayang, kamu kok kelihatan gusar gitu sih? Duh, kelihatan banget ya. Padahal aku sudah berusaha terlihat ceria di depan kamu. Agak apa? Ada yang bisa saya bantu? Aku bisa pinjam uang kamu lagi nggak? Kali ini aku janji bisnisku akan berhasil. Tapi kamu kan sudah sering pinjam uangku. Kamu pelit banget sih sama pacar sendiri. Padahal aku kan sudah sering ngajak kamu jalan-jalan. Lagi pula kalau aku berhasil, memangnya siapa yang akan menerima hasilnya kalau bukan kamu? Tapi kamu janji ya bakalan balikin semua uang aku yang pernah kamu pinjam. Dan nikahi aku kalau kali ini bisnis kamu sukses. Aku janji sayang. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa catat semua utangku. Iya teh kalau gitu. Memangnya mbak pinjam berapa sayang? 3 juta aja kok. Wah, jumlahnya bisa pas gitu ya. Kebetulan tadi aku dikasih uang jajan sama bosku, sama baru habis gajian. Memang ya, kalau namanya rezeki nggak akan kemana. Makasih ya, sebagai rasa terima kasihku, hari ini aku yang traktir. Yeay, ditraktir. Tapi ingat ya, kalau bisnis kamu sudah lancar, kamu bayar hutangmu. Yaelah, baru juga mutang sudah ditagih. Tenang aja sayang, aku janji begitu bisnisku profit, aku pasti ingat kamu pertama kali. Mbak, iya tadi saya yang warna merah nggak? Maaf Bu, saya kurang tahu. Semua baju ibu kan juga saya letakkan di lemari. Saya juga heran, Mbak. Perasaan kemarin masih saya lihat menggantung di lemari. Mungkin ibu lupa naruhnya gimana. Saya ingat betul, Mbak. Baju itu mau saya pakai hari ini buat acara kumpul alumni. Soalnya itu baju yang didesain khusus. Kok bisa hilang ya? Aduh, saya salah ambil baju Puklara lagi. Ternyata baju yang mau dipakai buat kumpul. Bagaimana ini? Apa saya pura-pura baru temuin bajunya di depan pakaian ya? Coba saya cari dulu ya Bu. Ibu siap-siap aja dulu. Coba ya, Mbak. Soalnya itu dress code hari ini. Baik Bu. Dini mencari baju yang dipakainya pergi berkencan kemarin. Dia lalu langsung menyetrika baju itu walaupun belum sempat dicuci. Ini Bu bajunya baru saya temukan. Ternyata keselip di antara baju yang lain. Kok bisa ya, Mbak? Padahal tadi saya sudah cari kemana-mana loh. Tapi ini sudah Mbak cuci kan? Kok agak bau ya? Ini belum pernah saya pakai loh. Saya sudah cuci kok Bu. Mungkin itu hanya perasaan itu saja. Baunya sama aja kok Bu. Ya udah deh kalau begitu. Makasih ya, Mbak. Iya sama-sama Bu. Saya ke dapur dulu kalau begitu. Masih aman hidupku. Untung Bu Clara polis dan percaya aja sama saya. Enak aja deh yang bajunya bau gara-gara pakai.
Orang kaya memang sombong. Sekarang saya harus tutup mulut si Sri biar tak ngaduk ke Bu Clara. Mbak, kasihan Bu Clara. Baju untuk ketemu teman-temannya juga dipakai Mbak duluan. Kamu gak usah nasihati saya segala. Awas kalau kamu sampai tekan mulut ya. Oh iya, saya pinjam uang kamu dulu dong. Maaf Mbak, uangnya sudah saya kirim ke kampung buat anak saya. Lagi pula kita kan sama-sama sudah gajian Mbak. Kamu pelit banget sih sama saya, Sri. Padahal saya sudah baik loh. Sudah menerima kamu di sini. Yang menerima saya di sini kan Bu Clara dan Pak Agung. Jadi kamu pikir saya nggak berjasa buat pekerjaan kamu di sini? Saya bisa saja sewaktu-waktu minta Bu Clara atau pecat kamu. Jangan Mbak, saya harus menghidupi anak saya di kampung. Makanya pinjamkan aku 1 juta dulu. Nanti pasti aku ganti. Saya cuma punya pegangan 500.000 aja Mbak. Ya sudah, kasih saya itu aja. Lagi pula buat apa kamu pegang uang di sini? Kamu kan sudah dijamin hidupnya sama Bu Clara. Ini Mbak kalau begitu. Tapi janji ya Mbak, nanti saya dijanji. Duit segini doang mau gampang, Sri. Aku nggak bisa gini terus. Kok uang gajiku makin lama makin gak cukup ya? Joko juga nggak ada kabar mau bayar hutang. Sedangkan minggu depan aku ada janji vacation sama temanku. Di mana ya supaya dapat uang cepat? Saya coba cari-cari barang Bu Clara kali ya. Dini yang merasa gajinya tidak bisa memenuhi gaya hidupnya, akhirnya mencuri barang yang lebih mahal dari biasanya. Wah, jam Pak Agung banyak juga ya. Kalau saya ambil satu, pasti Pak Agung akan sadar. Coba saya cari tahu bimbing kisaran harganya. Jangan ambil yang terlalu mahal, nanti ketahuan. Sepertinya ini saja. Dini lalu menjual jam Pak Agung di media sosial dan dibeli dengan harga pantas. Wah, lumayan dapat 5 juta. Gak nyangka jam butut begitu bisa laku 5 juta. Rezeki amat solehah memang. Cair-cair. Kelihatannya lagi senang banget Mbak. Ada dapat rezeki ya. Kalau ada rezekinya, boleh bayar hutang gulung gak Mbak? Saya tutup betul-betul kalian Mbak. Biar ada gantinya. Kalau aku udah punya uang, pasti aku bayar, Sri. Baik kalau begitu Mbak. Si Sri gampang banget bikin bulin. Kemana jam antik saya?